orang sering mengartikan atau mendefinisikan kata pacaran itu sebagai sesuatu yang dapat memicu atau membangkitkan hawa nafsu dengan cara berciuman, berpelukan, sampai melakukan hubungan seksual. Nah, begitu kata pacaran. Tetapi kita nggak memakai standar itu. Kita hari ini mau mengerti pacaran versi Kristen itu gimana sih? Ya, bukan berarti kalau kamu Kristen, kamu nggak boleh pacaran. Karena pacaran itu nanti negatif, bahwa kamu jatuh dalam hawa nafsu. Enggak. Tapi selama kita bisa menjaga berdasarkan kebenaran firman Tuhan, it's okay. Oke, lanjut. Saya share kembali. Cinta versus nafsu. Cinta versus nafsu. Cinta bisa nggak sih disatukan dengan nafsu? Menurut teman-teman ya. Cinta bisa nggak sih bersatu dengan nafsu? Ayo. Apakah ini boleh berjalan beriringan? Cinta dengan nafsu ini? Saya rasa tidak. Karena segala sesuatu yang diawali dengan nafsu, ujungnya nggak bakalan baik. Pernah dengar kisah Amnon dan Tamar? Di dalam 2 Samuel pasal 13. 2 Samuel pasal 13. Siapa di sini yang pernah baca kisah ini? Coba kita lihat dalam 2 Samuel pasal 13. Nah, pasal 13, di situ tentang Amnon dan Tamar. Nanti teman-teman bisa bacanya sebelum tidur ya, baca ini secara pribadi. Saya buat story-nya secara singkat. Amnon ini adalah anak Daud. Tamar juga anak Daud, tetapi dengan ibu yang berbeda. Tamar adalah adik kandung dari Absalom. Tamar ini sangat cantik, membuat Amnon jatuh cinta kepadanya. Membuat Amnon yang saudaranya jatuh cinta kepadanya. Mereka satu ayah tetapi beda ibu. Lalu saking jatuh cintanya Amnon kepada Tamar sampai ia jatuh sakit. Di ayat 2 dikatakan hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Nah, menurut teman-teman nih, dari kata ini, kalimat ini, cinta atau nafsu sih? Amnon, kok dia belum memiliki aja udah kepikiran loh buat gini kata-katanya, mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia, terhadap Tamar. Lalu muncullah ide supaya bagaimana caranya mendapatkan Tamar ini. Dia jebaklah si Tamar ini, dia pura-pura sakit sehingga Tamar harus membawakan makanan, menyuapi si Amnon tadi. Langsung singkatnya di ayat 14. Nah, lalu si Amnon ini memperkosa si Tamar. Memperkosa si Tamar. Lalu di ayat 14 setelah kejadian itu
Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, ia diperkosanya lah dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, inyalah. Wah, kalau kita ya sebagai perempuan, kurang ajar banget emang si Amnon ini. Nggak ngotak. Kalau artinya kalau kita perempuan pasti udah geram sekali sama si Amnon ini. Dia sudah ambil bagian daripada perempuan, lalu dia dengan gampangnya bilang, dia nggak cinta lagi. Gila ini orang memang ya. Ada nggak masih laki-laki seperti si Amnon sekarang? Di Zoom ini ada nggak si Amnon zaman sekarang? Dalam nafsu. Ini makanya saya katakan tadi di awal, kalau diawali dengan hawa nafsu parah, akhirnya itu jadi pergi meninggalkan. Begitu juga ini menjadi pelajaran buat kita, terkhusus buat perempuan nih. Sekali jatuh dalam dosa, kamu serahkan segalanya buat laki-laki. Suatu saat nanti, ketika semuanya sudah didapatkan, bisa sewaktu-waktu rasa cinta itu, karena udah diawali dengan hawa nafsu, akan timbul rasa benci. Makanya sebagai perempuan kita harus sangat menjaga. Apalagi yang belum diikat suatu hubungan suami istri, suatu hubungan pernikahan. Beda ya namanya kecupan dengan ciuman. Apakah itu sama? Hindarilah hal-hal yang memicu suatu hawa nafsu dalam suatu hubungan. Ada kan orang pacaran pengennya ke tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang gelap. Wah, kalau di kampung-kampung mah banyak itu. Bahkan di kota-kota disediakan tempat-tempat hal seperti itu. Nah, buat perempuan-perempuan nih harus menjaga. Laki-laki juga lah, jaga dong. Kalau memang benar-benar sayang, benar-benar cinta, dijaga dong. Itu anak orang tahu. Ya enggak sih? Laki-laki. Ini laki-laki pura-pura nggak dengar nih. Hadir. Ya, Kak Hermanus, ini laki-laki. Kak Nurdianto, Kak Sandi, Frankie, tolong. Michael. Tenang. Selalu dijaga. Jangan ada seperti Amnon ini. Emang, aduh, kalau perempuan itu udah, sebagai perempuan juga serba salah juga sih sebenarnya. Kalau dilaporkan ke kantor polisi juga jadi perempuan deh yang kena dampaknya. Jadi bahan guncingan buat orang-orang. Makanya sebelum hal itu terjadi, bagi perempuan-perempuan, mari kita jaga diri kita. Kenali laki-laki itu. Kenali laki-laki itu sebelum kita menjalin suatu hubungan dengan dia. Bahkan, kalaupun ada di antara kita yang sudah menjalin hubungan dengan menjalin suatu hubungan pacaran dengan laki-laki, mari saling menjaga. Hindari suatu hal-hal yang memicu, membangkitkan suatu hawa nafsu. Lanjut, apa kata Alkitab? Menurut pembacaan nats 2 Korintus tadi, ciri pasangan yang dikatakan Alkitab. Ciri pasangan yang dikatakan Alkitab adalah pasangan yang seimbang. Pasangan yang seimbang itu, guys, laki-laki dengan perempuan, gak ada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sejak kapan Tuhan izinin seperti itu? Homo dan lesbian. Gak ada. Bahkan dulu, di zamannya Alkitab, ada yang melakukan itu. Bahkan ternyata Sodom dan Gomora di zaman sekarang masih banyak. Wah. Dan yang lebih parahnya lagi, ada pendeta yang memberkati yang seperti ini.
Siapa di sini yang tahu tentang di TikTok yang namanya Ragil? Yang sering bikin video buat buah-buahan, kebun-kebun, makan makanan. Itu laki-laki dengan laki-laki loh. Menjadi suami istri. Menjadi suami istri. Wah, ini udah benar-benar udah terikat banget gitu. Udah terikat banget. Dan sebahagia apapun mereka itu tidak dibenarkan di dalam kebenaran. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adam. Atau Hawa dengan Hawa, bukan. Laki-laki dengan perempuan. Di dalam Kejadian pasal 19 ayat 4 sampai 9. Kejadian pasal 19 ayat 4 sampai 9. Ini lebih parah loh. Parah banget kalau teman-teman bisa baca ketika Sodom dan Gomora dimusnahkan. Di pasal 9 ini diceritakan historinya itu ketika malaikat Tuhan datang ke rumah Lot. Malaikat Tuhan ini berwujud laki-laki. Berwujud laki-laki. Ketika mereka datang ke rumah Lot, berkunjung ke rumah Lot, orang-orang warga situ langsung heboh. Saya bacakan ya. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Orang seluruh kota datang ke rumah Lot. Karena malaikat yang berwujud laki-laki itu datang ke rumah Lot. Ini ceritanya mereka mau memperkosa malaikat yang berwujud laki-laki. Parah banget ya, kota Sodom dan Gomora. Malaikat aja mau diperkosa loh. Padahal laki-laki. Dan yang mau memperkosa itu adalah lelaki seluruh kota yang ada di situ. Dan lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Nah, kata si Lot, jangan dong lakukan itu. Mereka tamu saya, jangan gitu dong. Kata si Lot, kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Artinya si Lot punya 2 anak perawan yang belum pernah disentuh sama laki-laki. Nah, kalau kalian memang benar-benar mau, inilah anak perempuanku dua-duanya, masih perawan. Kata si Lot. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya janganlah kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Kata si Lot seperti itu supaya orang-orang yang datang ke rumah si Lot tadi jangan disentuh. Malaikat tadi yang berwujud laki-laki tadi. Jangan disentuh. Tetapi apa kata warga di situ? Mereka nggak mau dengar. Walaupun yang ditawarin itu 2 anak gadis yang masih perawan. Mereka nggak mau. Mereka tetap mau yang laki-laki itu. Tetap mau laki-laki itu. Duh, gimana ya? Seluruh warga kota lagi yang mau memperkosanya. Memperkosa laki malaikat itu. Ini memang udah pikiran, apalagi yang mau dikatakan. Sama perempuan udah nggak nafsu, sama laki-laki nafsu. Ini kacau ini. Kacau bener. Jadi dikatakan pasangan yang seimbang itu adalah laki-laki dengan perempuan. Bukan sesama jenis. Adam dan Hawa. Perempuan diambil dari rusuk laki-laki. Lalu pasangan yang seimbang selanjutnya apa dikatakan? Seiman. Seiman. Percaya pada Tuhan Yesus. Di dalam 2 Korintus tadi. Gak ada gelap sama terang itu bersatu. Gak ada itu. Gak ada Allah dengan penyembah berhala. No, gak ada ya. Kenapa harus seiman sih?
Teman-teman, seiman aja kadang berantem loh, apalagi yang nggak seiman. Seiman aja kadang susah disatuin jalan pikirannya, apalagi yang nggak seiman. Siapa nih di sini yang udah terikat dengan pasangan yang tidak seiman? Ayo jawab dalam hati ya. Pasangan yang tidak seiman. Aduh, aku udah terlalu cinta dengan dia, aku udah terlalu sayang dengan dia, nggak bisa lepas. Mungkin suatu hari nanti dia bakalan berpindah imannya. Nggak usah ngarep. Kamu jalani imanmu sekarang, agamamu. Jangan kamu ngatur Tuhan bahwa dia dalam imanku, nggak bisa. Pokoknya kalau udah Tuhan bilang kalau nggak seiman, jangan. Kalau udah Tuhan ngomong seperti itu, berarti ada sesuatu yang nggak boleh. Ada sesuatu yang Tuhan mau jaga dari anak-anaknya. Makanya nggak boleh yang nggak seiman. Nggak boleh yang nggak sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan orang sesama Kristen aja susah loh. Apalagi yang beda agama. Cinta beda agama, siap. Cinta. Tahu Raja Salomo? Raja Salomo yang penuh hikmat. Wah, saking besarnya hikmatnya, dialah orang yang terkaya pada zamannya. Kemegahannya, dialah orang terkaya. Saking dia punya hikmat yang luar biasa itu. Tetapi apa? Pasangan yang tidak seiman yang menjatuhkannya. Sayang sekali di akhir hidupnya dia harus mengalami seperti itu. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 11. Kita belajar dari Raja Salomo yang dia awalnya begitu cintanya kepada Tuhan, tapi karena dia menjalin satu hubungan dengan perempuan yang tidak seiman dengan dia, akhirnya dia jatuh dalam dosa, jatuh dalam penyembahan berhala. Perempuan itu menariknya, membawanya kepada penyembahan berhala, sehingga dia lupa akan Tuhannya. Di akhir hidupnya, dia melakukan penyembahan berhala. Dan hari ini kita belajar, teman-teman, pacaran yang tidak seiman itu memang ujungnya nggak bakalan bisa berjalan dengan baik. Oke lah, kalian pergi nikah ke luar negeri, bisa kok dinikahkan yang beda agama. Mungkin seperti itu. Atau saya dengar berita, nggak tahu entah benar atau enggak, di Indonesia orang yang beda agama udah bisa dinikahkan. Saya nggak tahu teman-teman udah dengar berita itu atau belum. Saya nggak lama ini dengar berita seperti itu. Wah, sekalipun negara sudah mensahkannya, ini sudah menjadi tantangan yang terberat. Tantangan terberat bagi keimanan kita. Apakah iman kita bakal bisa digoncangkan dengan ini? Ya, pasangan yang seimbang tadi. Lalu, ini sulit nih. Lalu bagaimana jika sudah terlanjur menjalin hubungan yang salah, bahkan sampai berhubungan seks? Kamu sudah pacaran dengan seseorang seiman, atau mungkin tidak seiman, tetapi sudah jatuh dalam dosa hubungan ini. Hubungannya sudah nggak sehat, udah nggak kudus. Gimana? Apalagi kalau perempuan. Aduh, aku nggak bisa. Aku sudah terlanjur terikat dengan dia. Aku nggak bisa lepas. Maaf kalau agak sedikit vulgar. Perawan saya sudah diambil dari dia. Jadi saya nggak bisa lepas lagi. Terkadang gitu jalan pikiran perempuan. Jadi sebrengsek apapun dia berusaha mempertahankannya. Karena dia takut tidak ada lagi laki-laki yang mau menerimanya apa adanya. Tapi apa kata Alkitab hari ini untuk kita? Di dalam 2 Korintus, apa dikatakan Alkitab? Jika kamu sudah terlanjur terikat dengan hubungan yang tidak sehat itu,
ambil tindakanmu, harus berani. Kamu begitu berharga di mata Tuhan. Bukan hanya karena itu saja. Kamu seolah-olah jadi sampah masyarakat. No, kamu masih bisa Tuhan angkat. Karena kamu begitu berharga. Kamu itu adalah bait suci Allah. Bait kudus Allah. Tuhan sanggup pulihkan. Gak usah takut. Yang pertama kamu harus lakukan adalah minta pengampunan. Karena dalam Mazmur apa dikatakan? Mazmur. Apa dikatakan di situ? Pasal 32 ayat 1 sampai 7. Ini dengar ya. Dengar baik-baik. Ini kabar baik buat kamu. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan dan dengan berat sumsumku menjadi kering. Seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Wow, ini kabar baik buat semua kita. Sekalipun dosa kita begitu menumpuknya, begitu besarnya, berbahagialah. Sebab dosamu telah diampuni. Datang kepadanya, sujud di hadapannya, minta pengampunan. Tuhan masih sanggup memulihkan. Kamu nggak rusak, benar-benar rusak. Yang rusak bisa Tuhan pulihkan. Sumbu yang telah patah Tuhan bisa dapat pulihkan menjadi terang. Jangan merasa, aduh, saya udah nggak layak lagi nih Tuhan. Enggak, no. Buang rasa insecure-mu, buang rasa tidak percaya dirimu, buang rasa bersalahmu. Percaya bahwasanya Tuhan sudah menebusmu. Percaya Tuhan sudah mengangkat semua dosamu. Orang yang masih hidup di dalam belenggu dosa itu, dia akan merasa seperti tertekan hidupnya. Sumsumnya seperti menjadi kering di bawah terik panas matahari. Tetapi ketika kau datang dengan rasa bersalahmu kepada Tuhan, minta pengampunan, Tuhan pasti pulihkan. Jangan bilang kamu tidak bisa lepas, pasti bisa. Karena apa dikatakan di dalam ayat 17? Ayat 17, coba kita buka. Nah, tadi 2 Korintus ayat 17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ya, artinya harus berani ambil keputusan. Lepaskan. Mungkin kamu sudah jalani hubungan yang gak benar, hubungan yang sehat dengan laki-laki. Putuskan. Harus berani dong. Walaupun sudah terikat. Karena laki-laki yang baik, laki-laki yang benar itu bukan menjerumuskan kamu ke dalam dosa, tapi membawa kamu lebih dekat dengan Tuhan. Bukan yang merusak dirimu, merusak tubuhmu. Tetapi yang menjaga kamu dengan segala kekudusan. Membawa kamu lebih dekat dengan Tuhan. Mengajak kamu, ayo dong, saat teduh bareng. Seperti itu. Inilah cara kita mengenali bahwasanya itu dari Tuhan atau enggak. Janganlah menjamah apa yang najis. Artinya jagalah kekudusan. Di dalam Timotius, Paulus sangat menekankan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jauhi hawa nafsu.
Anak muda, anak muda, anak muda. Kita yang ada di sini semuanya masih anak muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan. Haleluya. Jaga kekudusan. Sehingga nanti di pernikahanmu, pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan. Bukan pernikahan yang membosankan karena kamu sudah melakukannya di masa pacaran. Nah, saya mau bagikan rumus pacaran sehat. Kita bisa lihat gambar ini. Laki-laki dengan perempuan ya kan? Semakin kalian berdua dekat dengan Tuhan, maka otomatis kalian akan makin dekat satu sama lain. Nah, yang dikejar itu apa? Tuhannya. Tuhannya. Yang didekatin itu apa? Tuhannya. Sehingga bisa bersatu di dalam Tuhan. Bukan orang yang berusaha dekatin kamu. Artinya seperti ini. Kalau ada orang yang pacaran nggak seiman, ya udah deh, aku ikut agama kamu nggak apa-apa. Tapi dia bukan ikut kamu itu hanya karena kamu, bukan karena Tuhan. Itu nggak bakalan bertahan lama. Bahkan di pemuda-pemuda Kristen yang seiman aja sering seperti itu loh. Ikut ibadah youth bersama ke gereja, ibadah raya bersama. Tapi giliran putus atau berantem, nggak mau ibadah lagi. Berarti beribadahnya karena pasangannya, bukan karena Tuhannya. Berarti yang didekat itu, yang dikejar itu Tuhan, bukan pasangannya. Maka ketika sedang memicu, berlari, mengejar hubungan dengan Tuhan akan bersatu. Karena Tuhan akan bekerja menyatukan dua sejoli ini. Dan hari ini saya mau katakan buat kita, mintalah jodoh yang dari Tuhan. Apa ada di sini yang sudah bawa pergumulan dalam doanya? Tuhan, kalau bisa meminta Tuhan, pasanganku, ciri-cirinya tampan, punya pekerjaan yang tetap Tuhan, takut akan Tuhan. Tuhan, dekatkanlah kami, pertemukanlah kami Tuhan. Ini ya Tuhan, list ciri-cirinya. Ada nggak yang sudah bawa dalam doa seperti itu? Salah nggak mintanya? Enggak dong, nggak salah. Nggak salah. Mintalah jodoh yang dari Tuhan. Berarti kalau kita minta jodoh dari Tuhan, berarti kita percaya Tuhan kasih yang terbaik. Bukan karena diri kita sendiri. Bukan karena mata kita sendiri. Karena mata Tuhan sendiri yang memilih. Aduh, Preti, ini cocok nih untukmu, Preti. Nanti ya, sabar ya. Dipertemukan di waktu yang tepat. Mungkin kalau sekarang belum tepat waktunya. Aduh. Mintalah yang dari Tuhan. Karena apa? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Amin. Penolong. Amin, amin. Amin. Ini harus digarisbawahi ya. Berarti Tuhan itu nggak suka juga nggak mengiyakan juga kalau kita sendiri atau nggak punya teman dalam hidup kita. Enggak. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, aku menjadikan penolong bagi dia. Penolong, wow. Penolong ya, laki-laki penolong, perempuan, bukan laki-laki. Kita harus garis bawah ya, penolong. Dan yang sepadan dengan dia. Sepadan dengan dia. Wow, ini luar biasa Tuhan ini ya. Berarti sebelum kita minta, Tuhan sudah sediakan sebenarnya. Untuk kita semuanya. Tetapi kadang kita memaksakan kehendak kita sendiri. Tuhan kalau boleh, jodohku si Anu. Kita kadang gitu memaksakan ya enggak sih? Kadang Tuhan, ya udahlah nak,
karena kau juga maksa-maksa, ya udah itu aja lah jodoh. Akhirnya di pernikahan menyesal. Artinya kita perlu minta dari Tuhan, yang dari Tuhan, bukan yang dari hati kita. Atau ada di sini pernah berdoa, Tuhan, ganteng kali lah si Bram itu. Cantik kali lah si Yulia itu. Kalau bisa Tuhan, biarlah putus dia dengan pacarnya, biar balik dia sama aku. Kutunggu dia putus dengan pacarnya. Ini pemaksaan ini ya. Ngapain berdoa kalau kamu sendiri yang ngatur? Ngatur Tuhan lagi. Ada. Jadi artinya kita semua yang ada di sini sebagai pemuda Kristen, mari kita jaga diri kita. Jagalah kekudusan kita, pasangan yang seimbang dengan yang Tuhan pilih untuk kita. Karena Tuhan sudah sediakan penolong buat kita semua yang ada di sini. Dan hari ini, jika ada di antara kita yang sudah terlanjur jatuh dalam hubungan yang tidak sehat itu, datang kepada Tuhan, minta pengampunan. Kata siapa nggak bisa lepas? Bisa lepas. Kata siapa nggak bisa lepas? Kata siapa kamu nggak bisa bangkit lagi? Kata siapa kamu nggak berharga lagi? Kata siapa? Sangat berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan datang ke dunia. Bukan kurang kerjaan Tuhan. Bikin skenario datang ke dunia, mati di kayu salib. Bukan. Karena untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan untuk kita semuanya.